Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Unpam. Saya, dosen pengampu pengantar bisnis, melanjutkan mengenai materi pertemuan 3, yaitu bentuk dan fungsi badan usaha. Tujuan pembelajaran materi 3 yaitu untuk mengetahui dan memahami perusahaan perorangan, untuk mengetahui dan memahami apa itu firma, kemudian apa itu perseroan komanditer atau CV. Kemudian untuk mengetahui, memahami mengenai perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya yaitu mengetahui dan memahami fungsi badan usaha. Pertama yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah suatu badan usaha yang paling sederhana, yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan. Selain itu, perusahaan perorangan merupakan sebuah bisnis yang dimiliki oleh seorang individu, di mana perusahaan jenis ini biasanya bergerak dalam bidang retail, jasa, dan pertanian. Kemudian ada butik pakaian, ada rumah makan, ada jasa fotokopi, jasa servis, barang-barang elektronik. Pelaku bisnis bertanggung sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan dan relatif tidak memerlukan perizinan dalam pendiriannya. Seperti apa? Itu perusahaan perorangan dibagi dua, yaitu badan usaha perorangan berizin sama usaha perorangan yang tidak berizin. Usaha perorangan yang termasuk dalam kelompok ini adalah perusahaan perorangan yang memiliki izin operasional dan departemen teknis. Misalnya apabila perusahaan perorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka perusahaan tersebut dapat memiliki izin seperti TDP, tanda daftar usaha perdagangan, maupun surat izin perdagangan atau SIUP, atau pengusaha pertambangan perorangan yang memiliki surat izin pertambangan dari daerah, yaitu SIPD, yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perusahaan perorangan yang tidak memiliki izin adalah seperti pedagang kaki lima, toko barang kelontong, pedagang eceran. Kelebihannya apa perusahaan perorangan? Yaitu seluruh keuntungan dapat dimiliki sendiri. Kepuasan menjadi milik pribadi. Fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas usaha. Kerahasiaan perusahaan menjadi milik pribadi. Sistem manajemennya tertutup. Di sini juga ada kelemahan bila sistem manajemen tertutup, yaitu bawahan tidak mengetahui keadaan perusahaan dalam keadaan untung atau rugi, karena mereka tidak memiliki informasi tentang hal itu. Problem perusahaan dan solusinya hanya dihadapi oleh pihak manajer, tidak mempersiapkan kader pengganti manajer untuk mengelola pada masa depan. Kekurangan dari perusahaan perorangan yaitu tanggung jawab pemilik bisnis tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, keterbatasan manajemen bisnis, kelangsungan bisnis kurang terjamin, kurangnya kesempatan karir bagi karyawan. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab setiap anggota tidak terbatas. Laba yang diperoleh akan dibagi secara bersama. Pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian firma harus didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan. Setelah itu, akta pendirian harus diumumkan dalam berita negara atau tambahan berita negara. Tetapi karena firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendirian firma tidak memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Firma merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena alasan-alasan sebagai berikut. Tidak ada pemisahan harta kekayaan, tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian,
Nah, ketentuan firma menurut Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16 bahwa setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain tanpa persetujuan anggota lainnya. Keanggotaan tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama yang bersangkutan masih hidup. Tidak ada pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta perusahaan. Firma sebagai persekutuan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu jumlah modal memungkinkan lebih besar daripada usaha perseorangan. Lebih mudah memperoleh kredit, adanya pembagian kerja dan manajemen. Pendirian firma relatif mudah karena tidak diperlukan adanya akta. Firma memiliki kekurangan, yaitu tanggung jawab firma tidak terbatas. Jika anggota keluar, maka firma bubar. Firma berdiri apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Kerugian karena kelalaian satu orang anggota harus turut bertanggung jawab oleh anggota lainnya. Kemudian ada namanya CV. CV disebut juga perusahaan komanditer. Bentuk perjanjian kerjasama antara pihak yang berbeda bersedia menjadi pemimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh sampai kekayaan pribadinya. Dengan pihak yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan dan ikut sertakan pada dalam perusahaan tersebut. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Pada sebuah CV hanya berlaku komplementer yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. CV selain itu menurut pasal 16 KUH Dagang, sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap kerugian yang diderita CV. Kemudian sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang sebagai pemasukan kepada persekutuan dan tidak ikut campur dalam pengurusan serta penguasaan persekutuan. CV memiliki jenis keanggotaan yaitu sekutu pimpinan, sekutu terbatas, sekutu diam, sekutu rahasia, sekutu Norman, kemudian sekutu senior dan junior, sekutu nominal. CV sebagai persekutuan memiliki kelebihan, yaitu modal yang dikeluarkan relatif lebih besar, lebih mudah memperoleh kredit, kemampuan manajemen lebih baik. CV memiliki kekurangan, yaitu sebagai anggota sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Sulit menarik uang kembali, terutama untuk sekutu aktif. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada sekutu aktif. Kemudian PT. PT adalah perseroan terbatas. Adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan bersama, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaan. Kemudian di sini para pemegang saham dalam satu perseroan memiliki kewajiban yang terbatas terhadap pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan CV dan firma, di mana CV dan firma mengalami likuidasi, maka kepailitan dan menyisakan kewajiban pada pihak ketiga atau kreditor. Apabila kepailitan dan menyisakan kewajiban pada pihak ketiga, maka CV harus memenuhi kewajiban tersebut pada harta kekayaan pribadinya. Organisasi PT yaitu organisasi yang teratur. Kemudian kekayaan sendiri, modal dasar. Kemudian di sini minimal adalah 50 juta. Di sini ada modal dasar, modal ditempatkan, modal yang disetor. Selain kekayaan dalam bentuk modal dasar, perseroan memiliki dua kekayaan dalam bentuk lain, yaitu benda bergerak, melakukan hubungan hukum